يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan kajian dari narasumber materi kita pagi ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Buya Kiai Haji Maksum Ali dengan tema menyambut bulan Ramadan. Pastas, asal cuman sekitar 25 menit 25 menit 25 menit bisikannya 20 menit. Alhamdulillah, saya kira 55 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan amilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil awqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumillah. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya di Depok kurang lebih tahun 2000 masuk. Dari berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun, Pak. Tapi baru kali ini saya pengajian di masjid ini, Al-Latif, pengajian bareng bersama ini. Allah semua yang menentukan. Gak percaya, rukun imannya hilang. Rukun iman kepada qada qadar, iman yang nomor 6. Ini bukan main-main. Jadi kita ini orang beriman baru bisa masuk surga. Beriman, ya, gak beriman sulit masuk surga. Nah, iman yang ke-6 itu qada dan qadar. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas ketentuan Allah. Nah, saya duduk di sini nih sudah ditulis di Al-Quran, Pak. Sebelum saya lahir ditulis. Nanti Pak Yai duduk di sini yang mendengarkan ini ibu kemari nggak mungkin bisa ke masjid ini kalau nggak dapat namanya ma'unah dari Allah. Nah, tadi saya sambil nunggu, saya 8:30 masuk kemari, Pak.
8:30 masuk kemari. Saya itu nggak pernah Pak ngaji di luar rumah, diantar mobil nggak pernah, dijemput mobil apalagi. Nah belum, nanti dijemput ayah nggak usah dijemput, jangan dijemput saya. Ya, Allah semua yang diantar mobil Pak, mobil baru. Ya. Jadi di rumah itu ada 3 mobil Pak, putih, hitam, sama putih lagi, putihnya 2. Tapi kalau saya ngaji cuman sepeda motor sendirian. Kemarin saya motor jual kemana, ke Tangerang, ke sepeda motor saya. Nah, baru tadi ini sendirian. Kayaknya pengajian khusus. Ya, biasanya kami ngaji sini Bu, sebulan sekali, minggu ketiga. Setiap bulan kemari Pak, jam 3 saya sudah berangkat dari rumah kemari. Alhamdulillah sampai sekarang pakai kitab, bukan ceramah, bukan, ngaji kitab Al-Azkar namanya. Alhamdulillah pesertanya banyak, ada 7 orang. Loh, kok ketawa? Banyak 7 orang Pak. Banyak ada 100 tapi nggak ngaji kitab loh Pak. Di masjid lain nggak ada Pak. Boro-boro 7 orang, 1 aja nggak ada. Coba, ini alat. Benar. Saya kenal beliau Pak, itu sebelum kenal beliau itu sudah tahu saya itu entah berapa kali haji lah saya. Tapi saya tidak apa Pak, supaya hargai kiai. Banyak orang yang alah kiai, mosok iso kaji, dari mana duitnya? Saya 5 kali haji Pak. Mekah, Madinah itu semua kota di Mekah itu sudah saya lalui. Kalau haji sendiri biasa enggak. Kebetulan anak saya dinas di Saudi Pak, 3 tahun. Saya dipanggil ke sana. Wah, pakai mobil sendiri dari kantor, dia nyopir sendiri, dia kota Mekah, Madinah sudah semua saya lalui Pak. Ini Mekah, Madinah sampai ke ini apa itu tempat apa perang Badar itu di Badar, Uhud, Badar, semua itu sudah ya. Madain Soleh, tempat-tempat sejarah Pak. Nah, ini kebetulan anak saya di sana 3 tahun. Dia wakil apa namanya atas perdagangan di sana. Wow, kemana aja Pak? Buya mau kemana aja? Ya semua kota saya bilang antar Pak. 2 bulan saya di sana. Orang seminggu aja kalau visanya habis diusir Pak sana. Karena saya ada orang di sana, anak nggak bisa ngusir. Pak ya. Nah, jadi alhamdulillah saya di sini sebulan sekali. Wah, 7 orang Pak, banyak. Ini mau ceramah bukan ngaji nih. Cuman ceramahnya saya tulis Pak. Saya tadi sambil nunggu nulis judulnya masjid. Mudah diingat kan? Bu, apa Bu? Judulnya Bu? Bu, judul ngajinya apa? Ah, bagus. Ini masjid. Nah, mari ya. Saya tulis. Masjid ini terdiri dari 5 berapa guru? Berapa guru? 5 atau 4? 4 cuman. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki 4. Ada 4 apa? Barat, timur, selatan, utara. 4. Ya. 4 Pak. 4 ini penting. Nah, 4. Masjid. Nah.
masjid. Kita sedang berada di masjid. Saya sampaikan Bu, sebelum saya menerangkan masjid ini ya, kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Quran ini teman saya itu biar Oke, udah kayak gitu bisa pakai tongkat, udah umurnya baru tua saya dengan dia ya, nggak apa. Tongkat itu sunnah Pak, bawa tongkat. Cuma saya waktu siap berangkat dari rumah bawa tongkat, anak saya marah, dicabut, disimpan. Buya malu saya kalau Buya pakai tongkat. Waduh, untung dia nggak, anaknya nggak melarang, dapat pahala terus dia. Sunnah Pak. Jadi jangan di soal umur tua saya. Terus ya, dari masjid. Minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Disebut Quran Pak, Nabi dari masjidil haram aqsa, dari masjid ke masjid. Nah ini saya bagusin teramanya di masjid, bukan di aula. Aula sudah nggak ada nasinya di aula, pulang ngaji terus pulang nggak makan minuman nggak. Ini pelit loh. Di masjid enggak Pak. Waktu saya setiap malam Jumat itu bawa berkat dari masjid. Kalau saya pulang ke rumah loh, ini berkatnya Nut, ditanya, oh lupa saya pulang ke masjid. Tiap masjid malam Jumat itu pulang bawa berkat Pak. Bukan bawa makanan, bukan namanya makanan Pak, berkat. Berkah bahasa Arabnya itu. Kalau bahasa Jawa berkat. Hebat. Oh makan hebat. Ya, sebelum kemari Pak, sebelum masjid, makan itu penting Bu. Makan penting gak Bu? Ibu tadi sudah sarapan belum? Sarapan. Bapak apalagi Bu, bapak parah kalau sarapan. Ibu kena. Ya, bangunnya jam berapa? Sarapan kena. Makan penting. Mengapa penting? Quran Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Terus ada. Wahai manusia, perhatikan pola makanmu. Perintah Quran Pak, bukan hadis, bukan kata kiai. Quran langsung. Baru Nabi memberikan pengertian. Nabi menafsiri ayat ini dengan kali, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akana la nasba. Umat Islam itu tidak makan sebelum lapar, tinggalkan makan sebelum ibu apa? Dia macam nggak pernah makannya, nggak sampai kenyang. Tinggalkan makan sebelum kenyang. Nah, kadang Nabi nggak percaya, imannya hilang pada Nabi. Umat Islam itu pola makannya tidak makan sebelum lapar. Kan masih pedus namanya itu. Dan
tinggalkan makan sebelum kenyang. Ya, ini dah. Bukan itu apa kita. Jadi nanti terserah panitia, nanti ada makan enggak terserah. Ya, tapi minum ada minum Pak ya, minum. Ada minum ada. Apa? Jadi sekarang kita masuk temanya Pak. Masjid, karena kita ini yang mengadakan DKI Masjid. Pelantikan, kapan pelantikannya? Sekarang di sini. Nanti ya, sekarang ngaji ya. Nah, ini Pak. Jadi temanya pelantikan DKM Masjid Al-Latif Bu. Bu, apa temanya Bu? Pelantikan DKM Masjid. Jadi Pak Yai nggak usah ceramah kesana kemari dah. Oh masalah masjid, masjid Pak, inilah mau bawa tongkat, mau dibawa tongkat, yang penting masjid. Mau pakai serban, mau pakai ini terserah, yang penting masjid. Ya, masjid. Apa pula itu? Oh, nah sekarang masjid. Banyak orang Pak yang ke masjid itu. Kenapa tak? Apa? Udah, ini enggak dengar, udah dengar. Ditambah lagi. Kurang keras, berdiri gitu. Enggak apa-apa kalau kurang keras. Terus saya kira kurang keras ya Allah. Sampai. Nah, sekarang masalah masjid. Tadi ayatnya sudah saya baca Pak. Saya hanya baca Quran. Minal Masjidil Haram, Nabi Pak. Ya, masjid, dari masjid ke masjid. Nah, itu temanya. Karena ini pelantikan DKM. DKM itu apa sih namanya? Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi masjid itu harus dimakmurkan, namanya kemakmuran masjid. Enggak, di sini ada yang namanya makmur Pak. Kalau di kampung saya ada Pak Makmur, ada. Familinya istri saya itu ada namanya Makmur. Makmur Harifah, Makmur Tanjung, Makmur pakai sana di Sumatera itu pakai marga Pak. Makmur Polem. Kalau istri saya itu Polem Pak. Masih ada keturunannya dari Aceh. Ya. Panglima Polem itu sampai ke Sumatera Utara, kemana-mana menyebarkan Islam. Di sana pakai marga, di Jawa enggak Pak, di Jakarta juga enggak. Jadi ada nampak dari mana ini asalnya. Caniago, Tanjung, macam. Ya, sini orang Sumatera Barat ada nggak sini? Enggak ada. Nah, satukan Pak ya. Masjid terdiri dari 4 huruf. Kita mulai. Bu, kita mulai Bu. Ibu di masjid sekarang ini. Bu, kalau ke masjid Bu, ada nggak ibu yang sholat petang di masjid sini ya? Sholat Idul Fitri di sini, Idul Fitri kemarin, Idul Adha di masjid, Ke masjid Bu ya. Kalau ibu-ibu masuk masjid, saya tahu dulu, harus datangnya belakangan dari laki-laki. Maghrib atau Isya atau Idul Fitri lah, ya. Laki-laki dulu masuk masjid, baru ibu-ibu masuk. Ya. Kok begitu Pak Yai? Apa rahasianya? Ibu kan bukan laki-laki ya? Perempuan laki-laki, perempuan kan? Nah, nggak ngerti. Rahasia bukan rahasia laki-laki. Maaf ya, maaf, minta maaf. Ini rahasia saya laki-laki. Kalau ibu datang duluan, ya, ke masjid, baru imamnya datang belakangan. Situ, ngeliat ibu. Katakanlah yang datang laki-laki jadi imam. Jadi imam gak khusyuk. Bener,
Saya pernah Allah Akbar, ya Allah, rambutnya tadi panjang kali. Siapa tadi itu perempuan? Ini kiai, tapi karena ngelewati ibu tadi, nggak nampak wajah ibu. Saya kira hidungnya mancung kali ya. Macam-macam Mbak pikir lagi. Itu saya lupa, saya itu enggak lah. Alim. Itu semua laki-laki Bu, jangan hanya Bu, Pak Yai saja kan. Makanya perempuan tidak boleh datang duluan. Setelah laki-laki masuk, baru ibu masuk. Dan pulangnya duluan. Begitu pulang, pasti imamnya nggak ada. Aman. Paling ke rumah ketemu istrinya sendiri. Mau dikeloni kayak mau di apa terserah. Halalan thayyibah. Tapi kalau jamaah masjid, jangankan ngeloni, melihat saja Bu, kerentek, aduh, ayu nih, sudah ngatain. Sampai ada nyanyian dulu Bu, berawal dari mata. Itu kan laki-laki. Emangnya lu gak punya laki, gak punya mata? Nengok istri orang kurang ajar. Oh, waduh. Wayune bojone. Lagi. Hati-hati Bu. Ibu memang gak pernah lagi hati-hati. Datang ke masjid belakangan, pulang duluan. Paham Bu? Jadi tolong dong Bu, kelemahan laki itu hari bapak ibu tidak tahu gitu loh. Ibu kan kapan dari laki-laki. Waduh. Awas ya. Nanti pernah ada 2 orang tempo hari datang, aduh, nggak boleh lagi. Di Masjid Al-Latif, perempuan belakangnya duluan datangnya, pulangnya duluan. Nah ini masjid, walaupun di masjid, apalagi di aula, apalagi di taman, aduh tambah kelonan. Lagi masjid. Mim yang pertama artinya ma'unah. Ini Pak, yang terkait masjid. Ma'unah itu pertolongan Allah. Sampai Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Nasta'in dan mohon tolong ya Allah. Ma'unah. Nasta'in itu pertolongan Pak. Bukannya beribadah. Nggak mungkin beribadah ke masjid kalau nggak ditolong Allah. Bapak, kita ke saya kemarin ini Pak, Allah yang dahdin, malaikat, kamu harus datang ke Masjid Al-Latif, dialog dengan para jamaah di sana tentang agama Islam. Nah ini ma'unah Pak. Bapak bisa duduk di sini ini ma'unah. Pahalanya hebat. Pahalanya cari ilmu di masjid Pak. Apa kata Rasulullah? Allah punya taman. Apa besar taman? Raudhah min riyadil jannah. Tempat pengajian seperti ini termasuk kata Rasulullah ibarat berada di taman surga Pak. Jamin ya Allah. Siapa yang sering mengaji dalam majelis, dia akan ditempatkan di taman raudhah min riyadil jannah. Nggak percaya kufur. Hadis Nabi Sokeh. Nah, ini ma'unah mim. Nggak mungkin kaki kita melangkah ke masjid kalau nggak ada apa ma'unah. Yang kedua kita teruskan, sin. Sin maknanya sujud. Maka ada sajadah, tempat sujud. Ada garis ini sujud nanti supaya lurus. Ya, sujud. Sajadah. Perintah usjudu. Bersujudlah kamu. Al-Quran banyak kata sujud. Ya. Sujud ini satu penghormatan yang sudah terakhir Pak. Ya,
Sujud itu di atas tahiyat. Tahiyat itu ada berapa Pak? Bu? Ada berapa tahiyat? Ya. Tahiyat masuk masjid, tahiyat. Penghormatan, tahiyat penghormatan. Hanya ucapan tahiyat. Tapi ini sujud. Kepala yang dikasih di tanah. Sujud. Melebihi tahiyat. Ya. Ibu pernah ketemu Presiden Jokowi? Pernah? Nunduk atau sujud? Wah ya bisa syirik. Biar presiden nggak boleh sujud kepada presiden. Jenderal Raja Saudi Arabia, no. Paling salaman, paling cium tangan. Sujud hanya kepada Allah. Ini sin, hebat tak sujud. Bahkan banyak orang Islam yang sujud sambil nangis, wah hebat, merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah. Sujud hanya kepada Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya sujud beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan maunah tadi. Nah, sekarang jim, mim pertolongan Allah, sin sujud. Yang jim Pak, jamaah. Orang Islam harus pandai berjamaah. Jamaah di RT harus rukun jamaahnya, RW, jamaah di masjid, jamaah haji, jamaah namanya Pak, jamaah umroh, jamaah ziarah ke Wali Songo, jamaah. Nah ini bagus ini jamaah. Anak-anak sendiri duduknya, ibu-ibu, jamaah. Jangan bercerai-berai. Oh kamu Muhammadiyah, kamu NU, jangan usah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau terserah. Yang penting jamaah. Ya, Islam hanya satu. Memang kata Rasulullah, Islam itu nanti di akhir zaman berkelompok-kelompok golongannya sampai 99. Ada Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Ahlus Sunnah, itu banyak sekali. Ya. Tapi secara perintah Allah harus berjamaah. Ya. Jangan karena beda RT nggak mau satu masjid. Ada Pak, beda partai nggak mau lagi. Nah, partai kan banyak, ada PKB, ada PDIP, ada PKS. PKS ini dulu oleh zaman Pak Gus Dur nggak pakai S, PK aja, maka disebut PKTO. PKTO bukan nggak ada pakai S-nya. Ini bener ya? Gus Dur bukan saya. PK dulu sekarang SO, dulu PKTO. Gus Dur, namanya Gus Dur itu canda, tapi ya Allah wali dia Pak. Gus Dur banyak kiai yang mengatakan beliau wali. Jelas Pak? Sampai sekarang Pak. Sekarang ada wali 10. Setiap ziarah ke Jawa Timur, di samping ke Surabaya, Pak, Sunan Ampel, ke Tebuireng, Jombang, Gus Dur. Sama dengan wali di Surabaya. Ya. Nah, itu jadi ini jimnya jamaah. Jangan ada alatif kok, golongan berarti nanti yang Muhammadiyah nggak mau ke masjid, yang NU-nya imamnya mengamalkan nggak mau, jangan. Ya, siapapun imamnya, jamaah harus masuk. Sholat jamaah. Kecuali sholatnya zuhurnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya, nggak 4, nah itu ya jangan usah, nggak bisa diikuti. Kalau beda sholatnya, nah itu boleh nggak diikuti. Ya, Muhammadiyah, NU sama Pak. Ya. Nah, ngejin. Sekarang dal. Penting ini. Dal ini banyak Pak, tapi kami batasi dal itu ada 3 Pak. Sudah saya tulis tadi. Kembangkan ya. Dal. Dal itu dal. Dal yang pertama dana, dunia. Ya.
Pepatah mengatakan loh, bil fulus mulus, ma fil fulus mampus. Bener Pak Bu, gue tahu kurang. Bu, dengan uang segala-galanya mulus. Betul nggak Bu? Bu? Paling ibu-ibu nggak ada uang, nggak belanja ke pasar, mau beli kerudung nggak bisa, nggak ada uang. Namanya bil fulus mulus. Ya, Bu. Mari Bu, supaya sebentar, maaf ya. Kan ibu ini sedang uang. Ikut Ibu. Ikut sama. Bil fulus sama. Bil fulus. Apa Bu? Oh. Apa Ibu berarti Pak? Bil fulus. Apa bil fulus? Mulus. Bil fulus mulus. Ayo. Mafil fulus mampus. Ini nggak perlu bapak-bapak, nggak usah diapakan, udah jelas. Ini kalau nggak ada uang ya ibunya marah-marah. Ini Bu. Jadi ini dal ini penting Pak. Dana. Sampai ada dunia ya dana, ada ya dana. Ya itu penting. Jadi dana penting, harta itu penting. Melamar anak orang perlu apa namanya itu? Uang lamaran. Kalau yang nikah namanya apa Pak? Seserahan. Ada lagi? Akad itu Pak. Memang berat Bu, jadi laki-laki berat. Wah banyak harus masuk uang. Ya, kalau ibu senang Bu, ada tinggal ya. Memang ibu-ibu awas hati-hati. Yang penting halal Bu ya. Nah, kemudian D yang kedua apa Bu? D pertama tadi apa Bu? Dunia, dana. D yang kedua daya. Sehingga ada wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haul, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Sering banyak baca itu Bu. Ya, pagi sore. La haula wala hasbunallahu wa ni'mal wakil wal ni'mal maula wal munsir wala. Ayo sama Bu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil sama-sama. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak doa ini. Oke, hadisnya. Ya, karena menuju daya ini. Kalau dana rezeki, nanti doa rezeki ada khusus. Di antara orang yang ingin rezekinya murah Bu, di antaranya ini. Jangan tidur setelah subuh. Wasiat guru saya, temu saya sendiri. Jangan tidur setelah subuh. Ya, itu yufidul faqra, menyebabkan fakir. Di antaranya lagi Pak, jangan menaruh sampah di malam hari di dalam rumah. Jangan ada kotoran sampah Bu. Hati Bu. Bu, ini soal kecil lah. Yang saya sampaikan soal kecil. Kalau sudah maghrib Pak, tengok pojok-pojok rumah. Jangan ada bekas-bekas apa, ada tempat sampah jangan ditempatkan dalam rumah. Di luar rumah. Yang penting jangan kehujanan ya, kan ada ruangan yang di luar. Termasuk mempersempit rezeki. Ya, jangan menempatkan tempat sampah di dalam rumah di waktu malam. Ya, ini soal kecil ini pengajian. Yang lain ya, saya yakin nggak pernah disampaikan ini. Pernah dengar Ustaz? Belum pernah. Ada kitabnya. Oh Pak Yai Zainuddin kadang-kadang. Oh, innalillahi
Ya, jangan tidur setelah subuh. Bu, awas. Kecuali sakit. Kalau sakit ke rumah sakit. Ya, di rumah nggak boleh tidur setelah subuh. Kecuali setelah terbit matahari. Nah, jangan menempatkan sampah di tempat rumah di waktu malam. Nah, jadi la haula ini tidak. Kemudian Bu, dana ini ya, dana dan daya. Ada dana ibu sakit di rumah nggak ada daya, percuma ibu kaya. Ya, ada dana tapi ibu sakit-sakitan, nggak guna dana. Ada dana nggak ada daya salah, ada daya nggak ada KV, nggak ada uang, nggak ada fulus, mampus, jelas. Tadi bisa dikitar. Dan yang ketiga jangan salah. D yang ketiga apa Bu? Bu apa ibu? Bu, doa. Hati-hati doa. Apalagi doa orang tua sama anak. Jangan doa yang lain kecuali kebaikan untuk anak. Doa. Ada hadis Bu, ad-doa'u muhul ibadah. Hadis sahih Bukhari. Doa itu intisarinya semua ibadah dalam Islam. Itu doa penting. Bu, tadi ibu keluar dari rumah mau nunggu di masjid, berdoa dulu nggak Bu? Waktu keluar rumah? Nggak jawab. Koplai. Ya, nggak jawab. Kemana saja umat Islam senantiasa didampingi dengan doa. Naik kendaraan ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya. Bayangkan, ya, mau tidur bersama dengan istri ada doanya, mau tidur ada doa, bangun ada doanya, masuk WC pun ada doanya Bu. Pakai baju ada doanya, jelas. Pakai minum ada doanya, makan ada doanya. Setiap bergerak ada doanya. Ini D yang pertama, penting doa. Jangan hanya dana, daya tanpa doa. Nah, masjidnya ini D-nya itu doa. Masjid D-nya doa. Nah, doa itu perlu dikawal. Siapa yang berdoa, kapan dia berdoa, dan tempat di mana dia berdoa. Perhatikan, tidak sembarangannya berdoa. Nggak bisa. Lihat siapanya, lihat tempatnya, lihat kapan dia berdoa. Bu, paham Bu? Kalau berdoa perlu diperhatikan berapa Bu? Yang pertama apa? Siapa? Yang kedua? Kapan? Yang ketiga? Tempat. Orangnya, tempatnya, dan waktunya. Ini doa baru hebat. Namanya doa mustajab. Asal doa biar 1000 kali belum tentu. Kalau 1 kali saja mustajab, gol. Nah, penting. Tadi berapa menit? Belum. Ini 5 menit lagi. Alhamdulillah. Cepat pulang saya. Aduh. Bener kalau 1 jam. Nah, 5 menit. Nah, begini. Orang yang doanya mustajab pertama, doa ushoim mustajabah. Kalau ibu punya hajat penting perlu berdoa, silahkan puasa. Mau Senin Kemis, mau 3 hari tiap bulan, silahkan. Mau puasa 40 hari, puasa lagi yang paling hebat Bu, namanya puasa Nabi Daud. Hei, orang yang punya hajatnya terpenuhi, puasa Nabi Daud hebat. Saya membuktikan sendiri, ya Allah hebat. Oh, cespreng Mbak. Mau haji, mau apa, aduh.
Mau anak sukses, wah puasa Nabi Daud. Ya. Melamar anak orang kaya, cantik itu wah berat Pak. Wah puasai, kena. Bener Pak. Oh, punya itu cantik waktu muda, waduh. Sekarang aja udah tua masih cantik. Gara-gara puasa Nabi Daud. Oh iya, kaya Pak. Nah, saya boro-boro gaji, dipuasai. Cool. Doa sampai kata-kata doa usaim mustajabah. Hebat. Nanti orangnya dulu. Ya. Sekarang waktu itu diantaranya Pak, antara azan dengan qomat. Nah itu waktu subuh, hebat. Terutama subuh. Azan, jawab doa azan, terus berdoa. Nah, sebelum qomat itu waktunya nggak panjang, ya. Berikutnya malam Jumat dimulai dari asar kemis, Bu. Asar kemis itu sudah masuk mustajabah malam Jumat, ya, sampai asar Jumat. Terutama pada waktu khutbah Jumat ada khatib di situ berdoa, kita berdoa dan panjatkan doa di samping doanya para khatib itu Jumat. Nisfu Sa'ban, 10 terakhir bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar 27 Ramadan, 1 Idul Adha dan 1 Syawal waktunya, ya, itu diantaranya, ya, waktu mustajab doa, ya. Itu doa, doa, ad-du'aul muhibadah. Nah, pas 5 menit. Ini masih ada bahan, tapi ini alhamdulillah nggak usah dibuka lagi, Bu. Mohon maaf, nanti ketemu lagi tahun depan, Ramadan tahun depan. Ini kan persiapan terakhir, Bu, persiapan Ramadan. Iya tadi itu persiapan Ramadan. Apa doa, apa mau silaturahim, sedekah uang, wah hebat. Ramadan perbanyak amal, ya. Saya kira itu. Ibu-ibu jangan lupa puasanya dijaga. Puasa ada berapa macam puasa, Bu? Puasa ada 3 macam. Terakhir ini 5 menit. 1 menit ya. Takut kurang. Puasa umum. Puasa umum itu hanya menahan nafsu makan saja. Nggak makan, nggak minum, mulai terbit fajar sampai terbit matahari, terbenam. Nah, itu namanya puasa umum. Yang kedua, puasa anggota selain mulut untuk tidak makan. Mata nggak boleh melihat yang haram. Terutama laki-laki pas puasa ada cewek lihat di depan rumah, aduh wayune, batal. Puasa khususnya yang batal. Pahalanya puasanya sesah, pahalanya nggak dapat. Ibu ke masjid pas siang-siang, waduh, nengok laki-laki, imamnya, Pak Yai pas imam, Pak Yai ganteng banget, Ibu, batal, pahalanya hilang, ya. Jadi biar lewat sudah diam aja begini, jangan begitu. Nah, itu diantaranya anggota yang melanggar larangan Allah, termasuk membatalkan pahala puasa, bukan hukum puasanya. Nah, itu puasa namanya puasa khusus. Terakhir, puasa khusus, puasa di siang hari tapi hatinya kemana-mana. Wah, ingin kawin lagi lah. Wah, ingin ada ini.
Nah ini batal puasanya, pahalanya. Udah, hatinya hanya kepada Allah. Tidak boleh, wah ini nggak ada Allah, ini ada nggak tahu Allah ini. Ada Allah tapi nggak tahu, nggak nampak katanya. Udahlah. Nah ini batal. Jadi mulai maghrib, mulai sahur sampai berbuka harus merasa ditengok oleh Allah. Wah hebat. Ini puasa hasil khusus. Moga-moga puasa kita tahun ini lebih meningkat daripada tahun yang lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan begini Pak, saya sudah Bapak untuk bekal daripada Ramadan saya sudah apa ini panitia TKM baru. Doa keluar rumah dan masuk rumah penting ini. Jarang-jarang bagian saya ibu nanti semua selama Ramadan keluar rumah baca doa, masuk rumah baca. Karena rumah ini Pak, Bu kata Rabbi, baiti jannati, pernah dengar Bu? Rumahku adalah surga. Masuk surga masa nggak baca doa innalillahi? Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, apalagi keluar rumah. Ya, moga-moga dalam Ramadan bisa dilaksanakan, diamalkan, sehingga insya Allah pahala Ramadan kita diterima oleh Allah dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan tidak hingga kenikmatan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita yang meninggal di jam tua. Amin ya rabbal alamin. Membahas sedikit ya, Ibu Jemaah ini sebenarnya kalau ikutan pengajian Pak Kiai selalu dapat doa kita Pak Kiai ya. Beliau kalau ada. Jadi Ibu boleh juga nanti ikut pengajian beliau tiap minggu ketiga. Ini kita dapat doa terus tiap habis pengajian beliau. Nah seperti ini, sebenarnya macam-macam. Jadi saran kami kalau misalnya nanti pengajian beliau, ibu-ibu bisa hadir. Baik, melanjutkan selanjutnya yang terhormat dan kami muliakan guru kita semua, Abuya Bapak Kiai Haji Junadin Maksum Aliyama. Kemudian yang terhormat Dewan Mukhtasar Bapak Kiai Hidayat Sidik. Kemudian yang kami hormati juga Dewan Pakar dan sekaligus penasehat kita Bapak Haji Andre Anjar Kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DMI Kota Depok Bapak Eko Waludi SEMSI. Kemudian Bapak Sekretaris DMI Sekjen Bapak Ustadz Sutisno SE, Bapak RT 06 Bapak Mungkus Adi Putra, kemudian Bapak DKM terpilih 2023-2008 Bapak Muhammad Haris Adarin, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak, sangat berbahagia kehadiran bapak-bapak semua, ibu semua pada saat ini. Semoga langkah kita semua ke tempat ini dicatat sebagai pahala kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya Allah yang menguasai hati-hati kami dan jiwa-jiwa kami. Maka satukanlah hati-hati kami dalam iman, takwa dan ketaatan kepada-Mu. Amin. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak. Yang pertama, kegiatan masjid ini dimulai dengan tiap hari dengan azan awal sekitar jam 3.30 ya. Kemudian berikutnya adalah azan subuh, kemudian siangnya azan zuhur, asar, maghrib, isya sampai kembali ke subuh. Setiap pagi membersihkan masjid, memberikan pengharum sehingga nyaman dipakai sholat oleh para jamaah. Lanjut dengan mengajar anak-anak pada asar, pada maghrib, pada subuh. Itulah ustaz favorit kita. Siapa beliau? Adalah Ustaz Haris. Maka pada hari ini sudah sepatutnya kita berterima kasih banyak kepada beliau. Terima kasih Ustaz, sudah 9 tahun istiqomah masih dengan semangat hati. Mudah-mudahan Allah SWT menerima sebagai amalan terbaik. Amin. Kemudian berikutnya, setiap pagi dan petang sampah-sampah, daun-daun, ranting, gulma dibersihkan sekitar kawasan masjid. Kemudian setiap Jumat biasa dibersihkan. Itulah ya kita hormati Bapak Mahmud ya. Maka pada hari ini kita harus berterima kasih banyak kepada Bapak Mahmud. Terima kasih banyak Pak Mahmud sudah istiqomah membersihkan masjid setiap harinya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai kebaikan yang telah dilipatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya melanjut ke kegiatan mingguan, yaitu sholat Jumat. Dimulai dari perdana hanya 12 orang ya, sampai saat ini full dengan wajib pilihan. Adalah kita harus berterima kasih banyak kepada seluruh kita, Bapak Haji Andre Kasih yang sudah menginisiasi kegiatan Jumat sampai hari ini. Bahkan sampai saat ini lebih ramai dengan Jumat berkah Parasmanan ya, adalah Bapak Jepri Wirja sebagai pelopor. Maka pada hari ini kita harus berterima kasih banyak kepada Bapak Haji Andre dan Bapak Jepri atas kontribusi terbaik mereka untuk kemakmuran masjid. Kegiatan mingguan selanjutnya adalah kajian subuh minggu pertama dan minggu ketiga. Maka kita harus berterima kasih banyak kepada kedua guru tercinta kita, yaitu Bapak Abuya Kiai Jainuddin Maksum Alaikai yang barusan memberikan ceramah ya, dan Bapak Kiai Dibiati. Terima kasih banyak Pak Kiai ini sudah dengan sabar membimbing kami belajar ilmu agama. Para ulama mengatakan jika kita ingin melihat orang Islam, maka lihatlah sholat Jumat. Tapi jika kita ingin melihat orang-orang beriman, maka lihatlah sholat subuhnya ya. Sangat penting subuh ini. Maka kalau saya sholat Jumat di Masjid Pondok Indah, ada namanya sering disebut-sebut komunitas pejuang subuh dengan berbagai kegiatannya. Maka program UDKM dan tim adalah bagaimana mengupdate atau mengincrease agar subuhnya makin ramai dengan berjamaah dan berbagai kegiatan lainnya sebagai parameter kemakmuran masjid. Lanjut berikutnya ke kegiatan bulanan. Yang pertama adalah kegiatan rutin santunan yatim. Dengan sabar melihat kegiatan ini, memberikan satu persatu santunan kepada para anak yatim sampai memberikan pelaporan dengan jelas dan transparan. Beliau adalah Bapak Yusri. Bapak Yusri ini adalah bendahara sejak kami dipercaya menjadi tim RT tahun 2011 sampai 2014.
Kemudian lanjut sebagai bendahara DKM sejak tahun 2014. Maka sampai saat ini mulai dari bendahara RT, kemudian lanjut sebagai bendahara DKM, beliau sudah mengabdi 12 tahun. Ya, beliau sudah mengabdi 12 tahun. Maka kita harus berterima kasih kepada Bapak Yusri yang sudah meletakkan dasar-dasar pelaporan keuangan yang jujur, transparan, dan akuntabel. Ya. Terima kasih banyak Pak Yusri atas kontribusi terbaiknya. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala kebaikan bagi Pak Yusri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah kegiatan rutin pengajian bulanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu betul. Mulai dari mengkonfirmasi ustaz, menyiapkan konsumsi makan siang, beres-beres, dan seterusnya. Inilah kita harus berterima kasih banyak kepada yang pertama, kepada istri saya yang tercinta, Ibu Rizka Amarwati. Kemudian kepada Ibu Yusri, Ibu Jepri, Mama El, Bunita, dan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian, sudah istiqomah mensupport dalam suksesnya kegiatan pengajian bulan ini. Semoga dicatat sebagai pahala kebaikan yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus sangat spesial thanks kepada istri saya tercinta. Terima kasih banyak istriku atas cinta kasih dan kesabaran selama ini menemani perjuangan dakwah ini. You are the real mom and the leader. Sekali lagi terima kasih banyak istriku. Semoga ini menjadi sebab kita bersama-sama kembali di surga nanti. Amin ya Allah. Sebentar saya ada yang kurang. Iya. Kemudian selanjutnya jangan bulanan. Baik para hadirin yang berbahagia, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yaitu Ramadan, kegiatan taraweh, kegiatan zakat, Idul Fitri, Idul Kurban. Tapi akbar ini harus berterima kasih kepada seluruh jamaah, terutama kepada kawan-kawan tim UDKM, Pak Ade Haris Azarin, Pak Mamsi, Pak Pandri, Pak Andi, Pak Jeffrey. Kemudian kepada para sepuh yang lain yaitu Pak Teri, Pak Wiranto, Pak Zainal, Pak Jajang, Pak Haji Baudi, Pak Misbah, Pak Haji Adri, dan juga kepada Pak RT Muklis dari Putra dan tim yang sudah dengan sepenuh hati dan dengan full support untuk mensupport kemakmuran dan kemajuan masjid ini. Pesan khusus kepada tim UDKM dan tim RT 06 adalah pertama, bagaimana menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan. Kemudian parameter selanjutnya dari pembangunan masjid ini adalah bagaimana subuh berjamaahnya menjadi sangat ramai, dan kalau mungkin bisa dirasakan pembangunan fisik masjid maupun TPA di zaman now, zaman New DKM dan New RT. Amin ya Allah. Terakhir, Masjid Al-Ati sebagai masjid kepunyaan seluruh umat muslim. Masjid ini punya seluruh umat muslim, bukan hanya orang PCR aja, baik maupun punya warga PCR maupun yang non PCR. Maka mari sama-sama bahu-membahu memberikan full support terbaik kepada tim New DKM. Di antaranya adalah hadir sholat berjamaah, terutama sholat subuh, hadir di kegiatan-kegiatan pengajian, serta memberikan infak terbaiknya untuk pembangunan Masjid Al-Ati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan kami muliakan guru kita, Pak Buya Bapak Kiai
Zainuddin Mansur Ali. Yang terhormat Bapak Ketua DMI Kota Depok, Bapak Ekonomi SMSI. Yang terhormat Sekretaris Jenderal DMI Kota Depok, Bapak Ustadz Sutrisno SE. Yang terhormat Kiai Haji Bapak Kiai Haji Huda Mursidi. Yang terhormat Bapak Pembina Penasehat Masjid Al-Latif, Bapak Haji Andre Interkasi. Yang terhormat Ketua DKM periode 2014-2023, Bapak Haji Rizman Janika beserta jajaran pengurus. Yang terhormat Ketua DKM terpilih dan sebentar lagi yang akan dilantik, Bapak M. Hanis Al-Farid beserta jajaran pengurus. Dan kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu warga komplek Pesona Cinere Residen. Pertama-tama bersyukur kita, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan pada hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Latif. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh warga komplek PCR yang senantiasa semangat untuk mau hadir di dalam kegiatan yang ada di dalam Masjid Al-Latif ini, di mana setiap bulannya ada pengajian rutin dan Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk menghadiri dan mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh pemateri. Khususnya pada hari ini, alhamdulillah kita dibekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Buya Kiai Haji Zainuddin Mansur Ali. Jelas ini yang disampaikan tadi merupakan asupan gizi juga bagi hati kita dan diri kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan dalam mempersiapkan diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ketua DKM 2014-2023, Bapak Haji Rizman beserta jajaran pengurus, Pak Yusri. Terima kasih Bapak-bapak atas segala dedikasinya untuk memakmurkan, memimpin warga di dalam komplek ini untuk beribadah dan membimbing warga-warga untuk menjalankan ibadahnya di masjid ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu warga komplek KCR. Alhamdulillah hari ini dengan suasana yang cerah, hikmat dan nyaman kita bisa hadir di sini. Dan mari kita sama-sama nanti kita saksikan pelantikan DKM, Ketua DKM beserta jajaran pengurus yang baru, dan tentunya kita sama-sama memiliki semangat dan harapan yang baik kepada Ketua
beberapa ke depan kita sudah bersiap untuk agenda kegiatan yang terkait dengan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya Ketua DKM yang baru setelah jajaran pengurus sudah ada nanti rencana-rencana. Mari kita dukung Bapak Ibu, kita makmurkan masjid ini. Tentunya akan membuat baik dan membawa keberkahan untuk lingkungan kita di komplek Pesona Ciberem ini. Demikian dari saya sampaikan permohonan maaf atas ucapan ataupun penyampaian penghormatan yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Abuya Saifuddin Mansur Ali, kemudian ada Dewan Ustadzah Kiai Haji Abdul Siddiq, kemudian ada Kiai Dikawaldi sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, kemudian ada sekjen kita dari Dewan Masjid Indonesia Kota Depok Kiai Haji Sutrisno SD, dan DKM yang insya Allah kita lantik dan yang terlibat pada DKM yang lama pada Arisna Jadika, hadirin dan hadirat semua yang Allah muliakan. Insya Allah kita mulai prosesi pelantikan dan saya diberikan amanah oleh pengatur acara Bapak Muslim. Yang pertama adalah pembacaan SK, insya Allah akan disampaikan oleh sekjen kita dari Dewan Masjid Indonesia Kiai Haji Sutrisno SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yuhsa ila Allah fa asa ulaika yakunu muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Sadaqallahu an-nabiy wa sadaqa rasul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abuya Kiai Haji Saifuddin Mansur Ali, kita hormati Dewan Musyawarah Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Depok Bapak Eko Waludi STMSD, Dewan Pakar Kota Depok Bapak Haji Kasih, dan Ketua DKM Masjid Al-Latif yang terpilih dan yang sebelumnya, dan seluruh jamaah. Mohon tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan saya selaku sekretaris akan membacakan surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Depok nomor 03-PSDT-PD-DMI-KD-Romawi 3-2023 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Masjid pengesahan pengurus DKM Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen
Jalan Raya Limo, Cinere, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, masa khidmat 2023-2028. Pimpinan daerah dan Masjid Indonesia di Kota Depok menimbang A. bahwa untuk berlangsung misi dan program kerja Dewan Masjid Indonesia 2017-2022 maka perlu dilaksanakan konsolidasi pada semua tingkatan pengurusan Dewan Masjid Indonesia. B. Bahwa untuk terlaksananya konsolidasi kegiatan masjid dan DMI maka perlu disahkan kepengurusan Dewan Kepengurusan Masjid di wilayah kerja DMI Kota Depok. Mengingat 1. Anggaran dasar DMI pasal 8, 13 dan anggaran rumah tangga DMI pasal 1, 2 dan 3. 2. Musyawarah pengurus DKM Alatif Pesona Cinere Residen Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok memperhatikan berdasarkan berita acara perlu diterbitkan oleh pimpinan daerah DMI Kota Depok surat keputusan pengesahan susunan pengurus DKM Masjid Alatif Pesona Cinere Residen Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. Menetapkan keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Depok tentang pengesahan pengurus DKM Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. 1. Keputusan pimpinan DMI Kota Depok tentang pengesahan pengurus DKM Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen Jalan Raya Limo, Cinere, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. Kedua, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen Jalan Raya Limo, Cinere, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diadakan perubahan sebelumnya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Kelima, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2028, ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Depok Eka Waludi Ketua ditandatangani, Sutrisno SD Ketua ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengurus daerah DMI Kota Depok nomor 03/PSK Mas PD DMI KD Romawi 3/2023 tentang pengesahan pengurus DKM Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen Jalan Raya Limo, Cinere, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. Pada nama-nama yang disebutkan untuk berdiri di depan bersiap untuk segera dikukuhkan. Susunan pengurus DKM Masjid Al-Latif Pesona Cinere Residen Jalan Raya Limo, Cinere, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa khidmat 2023-2028. Dewan Pembina atau Dewan Penasihat. Yang pertama, M. Mukhlis AP, Lalang Suhiri, Haji Andri Maulindra, Wiranto, Zainal, M. Ishak. Mohon untuk nama yang disebutkan sudah berdiri di tempat yang sudah ditunjukkan. Yang kedua, Ketua DKM M. Haris Al-Harim, Sekretaris DKM Maksi Ricardo, Bendahara DKM Aldila Fandri, Seksi Hubungan Masyarakat dan Lembaga Ketua Andi Irwanda Ismulanda, anggota
Anjas Marazaki, seksi pengembangan fisik dan sarana, ketua Gofan, anggota Aditya, kedua Fajar, ketiga Haji Wibo. Seksi pendidikan dan peribadatan, ketua Hamzah, anggota Hashim, kedua Erik Bagus Prastio, ketiga Eko Teguh. 8. Seksi pemberdayaan Ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf, ketua M. Syaiful Bahri, anggota 1 Husni Warok, 2 Fahmi, 3 Henry. Seksi pemuda dan remaja masjid, ketua Hashim Alatos, anggota seluruh Karang Taruna dan Arenas. Ke-10 seksi perlengkapan, ketua Jeffrey Wirza, anggota yang pertama Bayu Novianto, yang kedua Henry, yang ketiga Agung Hermansyah. Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Maret 2023. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, Ketua Eko Waludi MSI ditandatangani, Sekretaris Sutrisno SE ditandatangani. Selanjutnya dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, Kiai Haji Eko Waladi SEMC. Insya Allah beliau langsung melantik. Silakan Kiai. Sembahyang undangan pun berdiri. Ya, mohon undangan bisa menyaksikan dengan berdiri. Berdiri, kita saksikan wajah-wajah orang-orang soleh. Ya. Mohon diperhatikan karena ini pelantikan adalah sumpah, ya, dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, mohon diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan, mungkin ada satu pertanyaan ya. Ini mumpung ada waktu ya. Artinya, apakah benar-benar bapak-bapak sekalian yang akan dilantik benar-benar siap untuk menjadi pengurus DKM? Siap bapak-bapak semua? Siap semua. Alhamdulillah, karena itu penting gitu ya. Mumpung masih ada waktu sebelum dilantik, mungkin bulan ini Pak ya. Jadi siap semua. Baik, akan saya bacakan naskah pelantikannya. Ada dua bagian. Yang pertama adalah nanti mengikuti pada bagian berjanji ya. Ada 4 poin yang
janji yang harus diikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan ini saya berjanji akan senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya serta melaksanakan amanah Rasulullah. 2. Akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik DKM Masjid Jami Al-Latif Pesona Cinere Residen. 3. Akan senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada aturan yang berlaku di Dewan Masjid Indonesia. 4. Akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Itu tadi janji ya yang harus diucapkan. Pada hari ini Ahad tanggal 19 Maret 2023, saya pimpinan daerah DMI Kota Depok dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Latif Pesona Cinere Residen RT 06 RW 10 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Masa bakti tahun 2023-2028. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dengan keselamatan dan keberhasilan dalam usaha perjuangan saudara-saudara. Amin. Pimpinan daerah DMI Kota Depok Eko Walugri STMSI Ketua. Baca dulu tanda tangan. Ya. Di ketuanya. Ya. Tolong ketua PKM yang baru Bapak Haris silakan untuk menandatangani berita acara sekaligus janji atau sumpah ya, yang harus dipertanggungjawabkan di akhir. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah. Baik, penyerahan langsung kepada DKM. Yang satu mohon disampaikan pada DKM Masjid Al-Latif dan yang satunya mohon diteruskan pada Ketua RT 06 RW 10. Nanti mohon disampaikan jadi satu Pak. Tadi yang ngasih kepada ketuanya. Silakan. Jadi Ketua DMI Kota Depok diserahkan kepada Ketua DKM Masjid Al-Latif Kota Depok. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Kemudian berikutnya setelah ini selesai prosesi agar berkah dunia akhirat, sementara dulu dikasih doa oleh guru kita. Nanti setelah doa kita bersama-sama. Ya. Rabbana taqabbal minna bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamdan syakirin, hamdan
lakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala bainina wa ali baina qulubina wa ahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahmanur Rahim, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Rabb, ya Sayyid, infa'na minka binafatil khairin, tunina biya masiwa innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la mayatba'una syaqiyya wa la masrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan musyawarah, dimulai dari guru kita, kemudian para pengurus dari Dewan Masjid Indonesia, baru jemaah. شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين DKM yang baru, Bapak Anies, silakan. Bacain Pak Yusri. Memperkas untuk rencana haji umroh anggota jamaah dan yang keempat adalah untuk kas rehab fasilitas masjid. Mohon izin untuk saldo kas untuk laporan keuangan sebesar Rp310.509, kemudian laporan kas yang belum sebesar Rp905.000
rupiah. Untuk laporan kas haji umroh sebesar 12.935.200 rupiah. Dan yang terakhir adalah laporan kas rehab masjid sebesar 18.531.200 rupiah. Ya, saya ulang lagi. Maaf Pak, saya ulang lagi biar jelas. Ya, laporan kas yang diserahkan kepada DKM yang baru dari DKM yang lama. Pertama adalah laporan kas operasional masjid saldo 320.549 rupiah. Kemudian dua, laporan kas santunan yatim saldo 905.012 rupiah. Kemudian yang ketiga, laporan kas haji dan umroh untuk marbot dan untuk jamaah di Masjid Al-Atif saldo 12.935.200 rupiah. Kemudian yang terakhir, laporan kas rehab atau fasilitas masjid saldo 18.531.264. Terima kasih. Ya, ini insya Allah nanti diteruskan oleh DKM. Totalnya semua kami serahkan kepada pengurus baru sebesar 32.692.024 rupiah. Iya, jadi total semua yang diserahkan kepada DKM yang baru, ini semua jemaah harus mengetahui adalah 32.692.024 rupiah. Terima kasih Pak. Semua dan juga aset Masjid seluruhnya, dan alhamdulillah diserahkan oleh Ketua RT. Mudah-mudahan semua pengurus bisa menjalankan amanah dengan baik dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat insyaallah. Ya baik, terima kasih banyak Pak Haji dan Pak Yusri. Kami serahkan dalam bentuk pertama rekening dalam bentuk tabungan seperti yang telah disebutkan tadi, kemudian inventaris, ya, kemudian cap, kemudian kunci, dan sertifikat kekuatan aja. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي